Cicero dalam bukunya De Legibus menyampaikan salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Dr. Indah, kemudian Pak Azil, Bu Anis, segenap pemerhati konstitusi yang ikut menggemakan ruang virtual pada hari ini. Izinkanlah saya, Sony Setiawan, bersama partner saya, Asep Berlian Lesmana, pada kesempatan kali ini memaparkan paper dengan judul Analisis Sistem Peradilan Pidana Elektronik sebagai solusi penyelesaian permasalahan hukum di tengah pandemi. Kepada Asep, kami silakan. Ya, baik. Mohon izin kepada Dewan Juri untuk menjelaskan mengenai materi yang akan kami sampaikan. Nah, pada kali ini kami mengambil judul yaitu Analisis Sistem Peradilan Pidana Elektronik sebagai solusi penyelesaian permasalahan hukum di tengah pandemi. Nah, yang melatar belakangi kami untuk mengambil judul karya tulis ilmiah ini adalah seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya dunia saat ini dilanda dengan sebuah pandemi yang dinamakan COVID-19. Nah, hal ini juga mempengaruhi Indonesia secara langsung. Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah dan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, pembelajaran jarak jauh, work from home, pembatasan sosial berskala besar, dan lainnya. Hal ini tentunya secara tidak langsung mempengaruhi proses peradilan juga. Dan berperkara yang mengharuskan pertemuan secara langsung di pengadilan, yaitu adalah aksesibilitas untuk tetap mendapatkan layanan hukum berupa peradilan. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah dan perkembangan pengadilan dari masa ke masa. Yang kedua adalah apa itu sistem peradilan pidana. Yang ketiga, apakah sistem peradilan pidana elektronik memiliki efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian kasus hukum di tengah pandemi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya menyampaikan sebuah kredo dari Lucius, yaitu Fiat Justitia et Ruat Caelum, yang berarti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dalam hal ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya sedang dilanda di tengah pandemi seperti ini, keadilan dan hukum harus tetap ditegakkan. Nah, yang pertama adalah sejarah dan perkembangan pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Terdapat beberapa perkembangan pengadilan yang dipengaruhi oleh 3 masa di Indonesia. Pertama adalah pada masa penjajahan Belanda, kemudian pada masa penjajahan Jepang, dan setelah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Nah, kemudian sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat. Terminologi peradilan pidana ini sejatinya masih diperdebatkan dan relatif masih diperdebatkan menurut pandangan Mulyadi sendiri. Nah, kemudian secara umum, peradilan pidana adalah suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Nah, terdapat 3 model sistem peradilan pidana. Yang pertama yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, yaitu CCM atau Crime Control Model. Nah, penyelenggaraan peradilan pidana pada model ini adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal. Hal yang diutamakan adalah ketertiban umum atau public order dan efisiensi. Nah, asas yang digunakan pada model ini adalah asas presumption of guilt, artinya asas praduga bersalah. Nah, kemudian model yang kedua adalah DPM atau due process model yang menitik beratkan kepada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan terhadap wewenang penguasa. Asas yang diterapkan pada model ini adalah presumption of innocence, yang artinya asas praduga tidak bersalah. Kemudian John Griffiths, seorang ahli hukum, seorang guru besar dari Yale University, mengemukakan model peradilan pidana yang ketiga, yaitu family model. Nah, didasari rasa kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan dan tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Singkatnya, model ketiga ini adalah model yang seperti kita ketahui, yaitu model dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kemudian terdapat 3 tahapan proses peradilan pidana, yaitu yang pertama adalah pra-adjudikasi. Sebelum proses peradilan, aparat melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, pada tahap ini disebut sebagai tersangka. Nah, kemudian tahap kedua adalah adjudikasi, merupakan pemeriksaan di pengadilan, penuntutan sampai putusan. Nah, pada tahap ini dikenal dengan istilah terdakwa. Kemudian tahap yang terakhir adalah pasca adjudikasi, setelah adanya putusan, upaya hukum biasa dan luar biasa. Pada tahap ini dikenal dengan sebutan tersangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya, Sony Setiawan. Kepada Sony Setiawan, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan berbicara masalah sistem peradilan pidana elektronik di tengah pandemi. Ketika kita berbicara masalah sistem peradilan pidana elektronik di tengah pandemi, yang sebelumnya adanya pandemi dilakukan secara langsung di mana majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum berada di dalam satu ruangan sidang yang sama, namun saat pandemi COVID-19 mewabah, pemerintah memberikan himbauan agar aktivitas masyarakat dilakukan secara tatap muka melalui fasilitas daring. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Next. Nah, untuk sistem peradilan pidana tersendiri untuk elektronik ini dibagi berbagai bidang. Yang pertama itu ada e-filing, e-payment, Iya, Lesmana bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Ya, baik. Izinkan saya melanjutkan. Pada bagian sistem peradilan elektronik ini dibagi menjadi 4, yaitu e-filing, yang kedua e-payment, yang ketiga ada e-summons, dan yang keempat ada e-litigation. Nah, akan tetapi dalam peradilan elektronik ini memiliki kendala substansif dan teknis. Nah, selanjutnya, berdasarkan data terhitung tanggal 30 Maret sampai dengan 6 Juli 2020, menurut Kejaksaan Agung terdapat 176.912 peradilan pidana elektronik yang telah dilakukan, yaitu dalam hasil kajian pemantauan Ombudsman ditemukan adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan persidangan daring di 16 pengadilan negeri, yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong, Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan Pengadilan Negeri Manokwari. Kendalanya seperti keterbatasan penggunaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan ataupun dusta. Nah, jika persidangan terus-menerus dilakukan secara elektronik atau daring, dikhawatirkan dapat mempengaruhi prinsip fair trial. Namun, persidangan yang paling efektif dilaksanakan dalam masa darurat COVID-19 adalah secara elektronik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentunya. Nah, solusi yang kami berikan, ya, sepertinya sudah terhubung. Saya lanjut karena tadi ada koneksi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mohon maaf tadi ada kesalahan koneksi. Untuk solusi yang kami tawarkan, adapun hal-hal yang perlu ditempuh ke depannya ialah yang pertama, diharapkan adanya live streaming untuk penjatuhan putusan. Karena pada saat ini kendala yang dihadapi ialah bahwasanya putusan itu biasanya dibacakan hanya pada orang-orang yang berperkara. Yang kedua, perluasan ruang sidang elektronik secara lebih komprehensif termasuk untuk kepentingan independensi hakim dan keamanan dalam menjatuhkan putusan serta mengakomodir perkembangan artificial intelligence dan sidang virtual. Yang ketiga, integrasi identitas kependudukan dengan data pihak berperkara untuk lebih memudahkan panggilan pengadilan. Selanjutnya, simpulan daripada paper kali ini ialah peradilan elektronik bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Hal yang harus diperhatikan, berjalannya produk hukum ini harus tetap memperhatikan kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Saran, tidak mengapa persidangan dilaksanakan secara elektronik dalam masa darurat COVID-19 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang dan hilafnya, kami mohon maaf. Hukum bukan hidup dalam ruang yang hampa, tetapi hukum harus mampu menjawab hal-hal yang senyatanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta nomor 7, Sony Setiawan dan Asep Berlian. Kami persilakan selanjutnya kepada Bapak Ibu Dewan Juri jika ada pertanyaan kepada peserta nomor urut 7.
Terima kasih, Saudara Moderator, my lovely son, Sony Setiawan. Congratulations to you. Thank you, Profesor Indah. But ini tidak ada hubungannya, walaupun you are my lovely son, but ini nothing, nggak ada hubungannya dengan lomba karya ilmiah. I'm agree with you. But, saudara berdua, Sep Berlian Lesmana, dan juga saudara Sony Setiawan, saudara memahami rumusan masalah. Rumusan masalah saudara adalah bagaimana sejarah dan perkembangan pengadilan dari masa ke masa. Jadi kalau saudara mencari jawaban itu dari masa yang satu dengan masa yang lain itu berbeda atau bagaimana? Atau dari dulu sekarang tetap sama? Atau ini bermasalah atau enggak sih? Berbeda, Ibu Indah. Oh, berbeda ya. Coba saya dijelaskan perkembangan sejarah dan perkembangan pengadilan dari masa ke masa itu berbedanya itu seperti apa? Ya, baik, izin menjawab, Ibu. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh rekan saya. Yang pertama, di Indonesia sendiri itu terdapat 3 pembagian masa. Yang pertama, masa saat penjajahan Belanda tentunya, yaitu pada saat ini Belanda menggunakan istilah Landrat yang merupakan pengadilan untuk kalangan inlanders. Inlanders ini adalah sebutan sendiri untuk pribumi setempat pada saat itu. Nah, untuk inlanders ini hanya diberikan untuk urusan perdata dan pidana, sedangkan untuk orang asing non-Eropa itu untuk urusan pidana saja. Nah, sesaat setelah kemerdekaan dan Indonesia kembali menduduki, maksudnya kembali melawan penjajahan Belanda, mereka menggunakan istilah Landrecht, yaitu lembaga pengadilan umum yang berdiri menggantikan Politerol sejak tahun 1914. Nah, saat penjajahan Belanda itu terdapat 6 jenis pengadilan. Yang pertama itu Districtrecht, yang kemudian Regentschapsrecht, yang ketiga adalah Landrat, yang keempat ada Rechtbank van Omgang Residentierecht, yang berubah menjadi Landgerecht, kemudian yang kelima adalah Raad van Justitie, dan yang keenam adalah Ugershof. Nah, kemudian pada saat masa penjajahan Jepang juga terdapat beberapa perbedaan. Nah, pada saat pendudukan Jepang itu pengadilan dibagi menjadi 6 juga. Yang pertama adalah Gunhoin, yang kedua adalah Kenhoin, yang ketiga Keizaihoin, yang keempat Tihohoin, yang kelima adalah Kutohoin, dan yang keenam adalah Saikohoin. Hingga pada saat ini perkembangan pada masa kemerdekaan telah melalui berbagai tahap, hingga pada akhirnya pada tahun 1959 sampai sekarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, terdapat 4 lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara. Kemudian peradilan umum diatur lebih lanjut dalam Perundang-undangan Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum. Begitu, Ibu. Oke. Saudara berdua, saudara tadi menyatakan terkait dengan tahapan-tahapan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sistem peradilan pidana, prajudikasi, adjudikasi, dan pasca judikasi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tahapan mana yang menjadi titik tolak atau yang mendominasi di dalam sistem peradilan pidana dari ketiga prajudikasi, adjudikasi, dan pasca judikasi? Mohon maaf, Ibu, boleh diulang, Ibu Indah? Tadi dalam paparan saudara membagi, merinci tahapan dalam sistem peradilan pidana itu prajudikasi, adjudikasi, dan pasca atau porna judikasi. Nah, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahapan mana yang menjadi titik tolak atau yang menjadi yang mendominasi dari ketiga tahapan itu? Kalau sependek pengetahuan saya ya Ibu, kalau saya lebih
condong ke pra-adjudikasi, di mana di situ itu nanti akan ditentukan bahwasannya apa yang dilakukan oleh seorang itu termasuk tindak pidana atau bukan, Ibu Indah. Itu sependek pengetahuan saya. Oke. Tadi disampaikan juga due process model, crime control model, dan dari itu semua GPM dan crime control model itu apa sih bedanya dengan due process of law? Due process of law. Kalau yang tadi kan ada dua azas disampaikan ya Bu, di antara dua sistem itu. Kalau yang pertama itu ada presumption of guilt, juga ada presumption of innocence. Kalau sependek pengetahuan saya juga diterangkan oleh Pak Beni Sumardiana, itu bahwasanya kalau ketika azas peradilan yang digunakan di Indonesia itu dua-duanya digunakan, yaitu kalau presumption of guilt itu bagaimana ketika contoh kasusnya polisi melihat maling kabur atau orang kabur mencuri. Nah, itu azas yang harus digunakan adalah presumption of guilt, yaitu praduga bersalah. Tetapi ketika hakim kemudian menentukan seseorang itu bersalah atau tidak, azas yang digunakan itu presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Seperti itu, Ibu. Saya tanyakan tadi adalah apa sih bedanya yang saudara tulis, crime control model yang tadi saudara tulis, kemudian due process model, kemudian yang satu lagi yang belum saudara paparkan adalah due process of law. Nah, apa beda ketiganya itu? Due process of law itu apa? Di tulisan saudara ada kan? Tadi di paparan saudara ada terkait di dalam sistem peradilan pidana tadi, saudara menulis tadi ada. Tadi coba dibuka di paparan saudara. Izin Ibu, mungkin yang model ketiga ya Ibu? Ya, tadi coba dibuka lagi terkait crime control model, due process model. Tadi kan saudara Asep menyampaikan tadi. Iya. Baik, ini saya share screen lagi atau gimana Ibu? Iya. Oke, sebentar. Terus. Iya. Nah, ini kan saudara menyampaikan sendiri. Oh iya. Ada crime control model dan due process model. Nah, bagaimana dengan due process of law? Dari kedua ini, crime control model, due process model, kemudian adalah satu lagi sebenarnya, due process of law. Bagaimana perbedaannya di mana? Ibu izin menjawab boleh Ibu? Iya. Ya, kalau menurut hematnya Sony begitu, kalau di sini kan dijelaskan Bu Indah bahwasanya untuk CCM ini penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas pelaku kriminal. Hal yang diutamakan adalah ketertiban umum. Jadi presumption of guilt-nya itu ya memang diselenggarakan untuk istilahnya tuh menjustifikasi orang bahwasanya praduganya memang harus bersalah untuk menjatuhkan suatu tindak pidana begitu. Nah, untuk yang di PM ini menitik beratkan pada hak individu dan berusaha melakukan pembatasan terhadap wewenang penguasa. Artinya bahwasanya presumption of innocence ini, bahwasanya praduga tidak bersalah ini dilakukan agar tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan pada seseorang yang barangkali belum tentu seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, Ibu Indah. Oke, terima kasih. Monggo Bu Anis dan Pak Azil, Profesiat dua saudara. Baik, terima kasih Bu Indah. Kami persilakan Bu Anis. Oke, terima kasih Mas Rahmat, Bu Indah. Ya, Mas Asep dan Mas Sony ya. Ini duet. Oke, terima kasih. Ternyata mahasiswa Fakultas Hukum yang ngambil pidana ini ya, ini
yang ikut LKTI pidana semua pidana ya, betul? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Oke, betul ya. Ya, terima kasih. Ya, artinya apa namanya? Ya, menurut saya patut diapresiasi begitu. Ya. Oke, mungkin ini Mas, saya dari judul dulu ya. Karena beberapa kali saya mendengar gitu, kemudian juga dari peserta lainnya, gitu ya. Sesungguhnya antara sistem peradilan pidana ya, dengan kemudian peradilan pidana itu beda nggak, Mas? Coba jelaskan. Ibu mohon menjawab. Mungkin kalau sistem peradilan pidana itu bagaimana peradilan pidana itu dilaksanakan, Ibu? Kalau sistemnya itu, jadi sistem seperti apa yang kemudian dipakai, teori-teori apa yang kemudian digunakan seperti itu, Ibu? Kalau peradilan pidana barangkali lebih kepada pelaksanaannya, gitu, Ibu Anis. Lah, yang ingin saudara analisis di sini kan judulnya analisis nih. Ya. Itu sistem peradilan pidana atau peradilan pidananya yang kemudian saudara mau bicara bahwa itu apa yang elektronik itu ya, SPP atau peradilan pidana elektroniknya yang ingin saudara bahas di sini? Lebih ke analisis peradilan pidananya, Bu. Jadi pelaksanaannya itu seperti apa yang seharusnya dilakukan di masa COVID-19 ini, Bu Anis. Oke. Berarti kalau saudara pakai sistem tepat apa tidak menurut saudara? Ya, mungkin kurang tepat, Ibu. Iya, jadi menurut saya setuju dengan uraian saudara ini malahan tadi ya, bahwa saudara kan mau berbicara terkait persidangannya, kan lebih ke peradilan pidananya. Dan saudara saya saya baca tulisan saudara itu memang lebih ke peradilan pidana elektroniknya, kan begitu ya. Jadi menurut saya memang itu tanpa sistem begitu. Karena ketika kemudian saya lihat juga di dalamnya gitu ya, di dalam tulisan itu ya memang saudara tidak berbicara terkait sistem, tidak terkait bicara peradilan pidana begitu. Jadi saudara lebih membahas di peradilan pidana elektronik itu ya. Oke, kemudian Pak Azril tidak bertanya, berarti saya tambahi. Saya pikir sudah pukul 12.03 ya, kena penalti dari Bu Ketua Panitia nanti. Ya sudah kalau begitu ya, mungkin itu dari saya. Semuanya selamat ya, mulai dari peserta 1 sampai 7. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, tapi semata-mata itu adalah untuk ya sebagai kapasitas saya melakukan tanya jawab, begitu saya mengkonfirmasi dari tulisan saudara dan yang saudara presentasikan. Terima kasih Mas Rahmat, Bu Ayub dan semuanya ya, mulai dari pertama tadi Mas Mario, ya Mas Aldita, Mas Raden, Mbak Nadila, Mbak Anita, Mas Asep dan Mbak Retno ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis dan Bu Indah serta Pak Azil. Demikian pemaparan dari peserta nomor urut 7 sekaligus sebagai peserta terakhir dari Unis Law Festival cabang KTI Pidana. Selanjutnya adalah proses foto bersama. Kami harapkan yang belum mengaktifkan kameranya bisa mengaktifkan. Baik, saya hitung ya, 1, 2, 3. Kita sambil bergaya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Demikian untuk grand final UNES Law Festival cabang KTI Pidana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Indah, Bu Anis, dan Pak Azil yang telah berkenan menjadi Dewan Juri untuk kesempatan kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para peserta, 7 peserta
yang telah memaparkan karya tulisnya.